Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan melakukan percobaan potes pucuk terhadap anggur jubile saya yang merupakan hasil grafting ya, atau ganti varian dari anggur sebelumnya yang saya kurang jelas jenisnya apa dan sudah berumur lebih dari 1 tahun dan tidak berbuah. Saya tunjukkan dulu ya, ini ya. Ini di bawah kita lihat ya. Ini batang primernya. Sini ada tumbuh. Ini kita buang aja ya. Ini batang primernya. Berbelok kemari. Ya. Di sini saya potong tumbuh cabang baru yang tadinya ini merupakan salah satu dari tersiernya. Lantas saya sambung di sini, ya. Ini sambungannya, bekasnya ya, tuh, ya. Oke, ya. Lantas hasil sambungannya saya lingkarkan kemari sampai 1 lingkaran lebih sedikit, ya. Di sini ada beberapa tersier yang tumbuh sangat subur, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sangat subur. Sementara ada beberapa yang ketinggalan masih kecil-kecil walaupun saya sudah potes berkali-kali di ujung yang besar ini ya, dari bawah sampai ke atas. Kita lihat di sini ya. Ini tersier yang paling ujung ya. Batangnya udah sangat besar ya. Ini udah melebihi dari pensel ya. Ya, saya potes di sini ya. Lantas waktu saya potes tumbuh tunas air, saya potes lagi tunas airnya di atas, tapi ternyata batnya ikut mau pecah karena tunas airnya saya potes ya. Karena itu tunas airnya saya buang di sini. Ini ada tunas air di sebelahnya ini ya. Ini ya, saya buang tunas airnya. Ini dia tunas airnya ujungnya. Saya akan menumbuhkan bat ini ya. Istilahnya ini potes pucuk ya. Sementara yang sebelahnya ya, ini baru satu saya hentikan potes sekali di sini. Jadi saya belum mau melakukan potes pucuk karena belum ada tanda bat yang akan pecah. Ya. Di sini lagi ya. Ini juga ya. Ini saya potong di sini. Ya, saya hentikan di sini, tumbuh lagi, saya hentikan lagi. Nyata ini batnya kita lihat, ya, batnya di sini, ya, ini juga mau pecah. Jadi karena dia sudah mau pecah, lebih baik kita tumbuhkan aja bat ini, ya. Atau istilahnya dalam dunia anggur disebut ini potes pucuk ya. Potes pucuk adalah pemecahan bat ya, dengan maksud kemungkinan mendapatkan buah tapi tanpa membuang daun-daun yang ada di bawahnya ya. Perbedaan dengan pruning adalah ini kita potong di sini. Kita lihat ya. Ini ya. Ini kita potong di sini. Ini tunas air. Ini bat ya, karena batnya sudah hampir pecah. Tunas airnya saya buang. Nah, ya, ini saya buang. Ya, kita biarkan bat ini pecah, ya. Mungkin ini juga ada kemungkinan pecah, tapi ini udah pasti, hampir dipastikan ini pecah. Ya. Yang berikutnya ya, ini juga terjadi begitu, ya. Kita lihat di sini. Ini saya potong di sini untuk menahan pertumbuhan, tumbuh. Setelah tumbuh saya potong lagi, ternyata batnya juga kita lihat di sini hampir pecah ya, tuh. Ya, karena bat ini hampir pecah, ya sudah hampir muncul, saya akan potong di sini. Nah, ya, jadi saya buang. Saya lakukan potes pucuk aja sekalian, ya. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan bunga
Satu lagi juga ya. Ini juga begitu ya. Ini saya potong di sini, tumbuh. Saya gunting di atas. Di sini dia hampir pecah. Jadi akan saya potong aja. Di sini. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dengan yang di situ ya. Yang saya lakukan potas pucuk. Ini tunas air di bawahnya lebih baik kita buang ya, supaya pertumbuhannya fokus ke atas ya, ke arah bat yang di atasnya. Jadi lebih baiknya tunas air di bawahnya kita buang. Oke ya, kita sudah melakukan potas pucuk terhadap 4 tersier dari anggur Jubilee ini. Anggur ini baru saya sambung atau saya grafting ini ya, tanggal 24 bulan 5. Sekarang tanggal 16 bulan 9. Berarti ini umur 4 bulan kurang 1 minggu ya, atau kurang 16, kurang 8 hari lagi ya, 4 bulan kurang 8 hari lagi, maaf ya. Jadi dari sejak saya sambung di sini berupa entres, ini belum sampai 4 bulan ya, tapi dia sangat cepat sekali menjadi besar ya, dan vigor. Karena kita lihat umur dari batang primer di bawahnya ini udah lebih dari setahun ya. Ini kita lihat ya, ini udah besar sekali gitu. Ya, udah sebesar jempol saya batangnya. Ya, kalau udah lebih dari setahun, jadi sehingga perakarannya udah sangat banyak, sehingga hasil grafting ini cepat sekali menjadi besar ya. Dalam waktu kurang dari 4 bulan sudah besar ya. Tersiernya pun cepat menjadi besar-besar ya. Lantas selanjutnya langkah yang saya lakukan adalah saya akan melakukan pemupukan ya. Tadinya saya hanya memberikan ini pupuk pertumbuhan atau vegetatif. Saya akan mulai memberikan pupuk generatif ya, walaupun sebenarnya terlambat ya, karena bat sudah hampir pecah ya. Saya akan memberikan pupuk generatif. Tapi saya masih akan tetap memberikan pupuk pertumbuhan atau NPK ya. Kenapa? Karena di sini daun masih sangat banyak ya, dan pertumbuhan masih sedang berjalan. Ini potes pucuk, bukan pruning. Kalau pruning kita langsung ganti anggurnya dengan kita akan ganti pupuknya dengan pupuk untuk pembuahan atau generatif dengan NKP dan KNO3 ya. Kita lihat di sini ya. Ini KNO3. Saya akan kasih di sini pupuk ini 2 hari sekali ya, dengan dosis yang ringan ya, kira-kira 3-4 gram ini ya, setengah sendok KNO3. Setengah sendok MKP. Dan di sini ada NPK 1616 Pak Tani ya. Kita kasih NPK ini ya, kira-kira setengah sendok juga atau 1 sendok peres sekali ya. Nah, saya tidak memberikan boron seperti banyak orang memberikan pupuk generatif. Kenapa? Karena saya memberikan NPK 1616 Pak Tani. Kita lihat di sini ya. Pada NPK 1616 Pak Tani ini sudah terdapat kandungan mikro pupuk yang lengkap ya. Kita lihat ya di sini ya unsurnya ya.
nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, kuper, mangan. Jadi di sini unsur hara sudah sangat lengkap. Jadi saya nggak perlu menambahkan boron karena kebutuhan boron hanya sedikit ya. Karena saya memakai NPK 1616 di sini untuk campuran, saya tidak menambahkan boron. Jadi kita akan mulai aduk ini. Ini ada air 3 liter ya. Saya sengaja memberikan air hanya 3 liter, bukan 5 atau 10 liter. Kenapa? Karena kalau saya memberikan air terlalu banyak, pupuk ini akan luber ke bawah ya, dan terbuang. Banyak yang tidak terserap ya. Jadi sayang ya. Lebih baik saya kasih air 3 liter aja dengan dosis ringan ya. Hasilnya ppm ini juga akan menghasilkan ppm di atas 2000 ya. Karena saya akan memberikan pupuk ini bukan 1 minggu sekali, tapi 2 hari sekali ya. Kalau kita lihat tadi bat yang sudah hampir pecah, ini dalam waktu kurang dari 2 minggu, mungkin antara seminggu sampai 10 hari sudah kelihatan ya hasilnya ya. Kalau dia berbunga, bunganya sudah kelihatan ya. Nanti kita aduk sampai rata, sampai semuanya larut ya. Nanti kita akan coba cek ya. 3 liter air ditambah dengan 5 gram ya. Ini akan mendapatkan lebih dari 3000 ppm pupuk ini. Jadi sangat berat ya. Nah, belum larut 2660. Kita akan aduk lagi. Ya, idealnya adalah di bawah 3000 ya. Ini udah cukup bagus ya. Oke, kita cek lagi sekali lagi. Ya, 2820 ya. 282 berarti 2820 ppm ya, mendekati 3000 ya. Jadi ini sudah sangat cukup ya. 3 liter air ya, dengan 2820 ppm ya. Ini masih aman ya, karena anggur ini sudah berumur lebih dari 1 tahun. Tapi kalau anggur masih kecil di bawah 6 bulan, dengan dosis ini ada kemungkinan terjadi OD ya. Saya akan siram. Nah ya, saya akan mengulangnya ini setiap 2 hari sekali ya. Sekali lagi airnya 3 liter ya. Karena biasanya kalau lebih dari 5 liter ya, saya pernah coba 5 liter atau lebih, airnya akan keluar dari bawah ya. Jadi pupuknya sebagian terbuang, apalagi kalau sampai 10 liter ya ngasih ya, pupuknya kebuang sebagian. Nah, jadi lebih baik saya kurangin dosis pupuknya, bukan 1 sendok, setengah sendok. Airnya cuma 3 liter, semua yang ada terserap ya, pupuk yang saya berikan itu terserap oleh tanaman ya. Dan saya ulang 2 hari 1 kali. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, nanti sekitar 10 hari lagi dari sekarang, ini akan saya sambung lagi videonya untuk melihat gimana hasil potes pucuk yang saya lakukan ya. Sekali lagi ya, potes pucuk adalah memotong tersier di bagian dekat ujung ya, dengan maksud memecahkan bat ya,
dan membuang tunas-tunas air di sekitarnya. Ini kita lihat ya, tunas air udah saya buang ya. Bat kita pecahkan ya, tanpa membuang daun-daun yang ada di bawahnya. Itu namanya potos pucuk. Kalau pruning kita akan memotong ini lebih bawah ya, mungkin di bat ke 4, 5, 6 sampai kebanyakan di bawah 10 ya. Dan kita membuang atau kita gunduli semua daun-daunnya, kita buang habis ya. Kalau ini enggak ya, dia masih. Jadi kita melakukan pembuahan tapi dalam keadaan dia masih vegetatif ya. Jadi dia itu setengah vegetatif, setengah generatif. Karena itu pupuk yang saya belikan MKP, KNO3 saya campur dengan NPK 1616 ya. Oke, kita sambung lagi 10 hari yang akan datang. Nah, teman-teman pencinta tanaman anggur, ini sudah 2 minggu dari terakhir sejak saya lakukan potes pucuk ya. Kita lihat di sini ya hasilnya ya. 2 minggu setelah potes pucuk, bukan 10 hari, tempo hari saya rencanakan 10 hari ya. Tapi saya menunggu supaya bunganya kelihatan lebih jelas ya. Di sini ada bunga di tersier yang ini, tapi bunganya kecil ya seperti PHP ya. Nah, di sini lebih bagus ya, tuh ya. Kita lihat ini lebih bagus bunganya. Nah ya, ini seluruh akan saya buang aja. Ya, ini bunganya lebih bagus ya. Kita lihat di sebelahnya, ya. Ini cabang yang di sebelahnya ini ya. Nah ya, ini bunganya lebih besar ya, tuh ya. Ada satu, di sini ada di bawahnya agak lebih kecil ya. Ya. Sini ada 2 bunga. Berarti ini kita hitung 1 aja, 2, 3 ya. Di sini yang paling depan kita lihat dia ada bunga yang besar ya. Tuh ya. Besar ya bunganya ya. Ini paling besar bunganya. Ya. Nah. Di sebelahnya, di sini ada bunga satu lagi, tapi agak kecil. Ya, berarti sudah ada. Kalau ini kita hitung 1 aja, 2, 3, 4, sudah ada 4 bunga ya. Kalau ini jadi, berarti 5. Kita lihat ke sebelah sini ya. Ini ada tersier yang baru aja saya potong, menyusul. Ini baru kira-kira sekitar 5 hari atau 1 minggu ya. Mungkin belum ada 1 minggu ini ya. Baru saya potong jadi belum kelihatan hasilnya ya. Nah ini yang paling ujung ya. Yang paling ujung tersiernya paling besar ya. Ini paling besar, paling ujung ya. Tapi paling masih muda ya. Karena semua batangnya masih hijau sebenarnya ya. Masih sangat hijau ya. Ini paling besar tersiernya. Tapi kita lihat di sini, saya potong, dia tidak menghasilkan bunga. Ya, ini tidak menghasilkan bunga. Di sini hampir pecah, ya. Tapi saya belum tahu gimana ya. Jadi kemungkinan ini saya akan coba buang aja ini, ya. Ini akan saya potong ulang, ya, untuk memecahkan bat yang ada di bawahnya. Ini juga udah hampir pecah ya. Jadi saya akan coba memecahkan lagi 2 bat yang ada di bawahnya ya. Saya akan potong ulang ini karena ini tidak menghasilkan bunga ya. Oke. Ya. Ini kita coba pemangkasan ulang di bagian bawahnya ya. Ini hampir pecah, yang ini juga udah mulai hampir sprut ya, tuh sedikit lagi ya. Oke. Nah ya, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, untuk informasi lebih sekali lagi ya, ini semua batang-batang atau cabang tersier ini berasal dari tunas air
bukan dari bat ya, dari tunas air ya. Sebetulnya ada banyak yang rencana saya besarkan, tapi yang menjadi besar ada 5 ya yang sangat vigor tumbuh ya. Sekali lagi kita lihat di sini ya tuh ya. Ini saya sambung, saya grafting tanggal 24 bulan Mei ya. Berarti sekarang ini sejak saya grafting, ini graftingannya ya. Sejak saya grafting ini umurnya 4 bulan lebih 1 minggu ya. Atau waktu saya potong lakukan potes pucuk, ini umurnya masih 4 bulan kurang 1 minggu. Sekarang 4 bulan lebih 1 minggu. Ternyata dari 4 bulan sejak grafting sudah bisa dilakukan pembuahan ya, sudah bisa menghasilkan buah. Karena ini saya entres anggur jubil ini saya grafting di pohon anggur yang sudah lumayan besar ya, batangnya sudah berumur lebih dari 1 tahun ya. Kalau nggak salah ini udah berumur 1,5 tahun tempo hari ya. Karena tidak bisa berbuah-buah, saya sambung dengan entres jubile ya. Dan hasilnya seperti yang kita lihat, dalam waktu 4 bulan setelah saya sambung, dia sudah bisa menghasilkan bunga yang lumayan bagus ya. Oke, saya rasa untuk kali ini videonya cukup sekian dulu. Nanti saya akan bikin video lanjutan bagian berikutnya setelah bunga ini mekar sampai menjadi buah ya, untuk bagian keduanya atau selanjutnya ya. Saya akan update ya, istilahnya mungkin sekitar 1 bulan lagi dari sekarang saya akan bikin lagi videonya lanjutannya untuk kita lihat gimana perkembangan anggur jubile hasil grafting ya di pohon anggur yang sudah berumur lebih dari 1 tahun ya. Cukup sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.